Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke materi baru mengenai op-amp. Apa itu op-amp? Op-amp salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat. Kalau sebelumnya kita belajar penguat itu menggunakan transistor, ya kita kenal ada transistor BJT, kemudian ada transistor FET. Ya, nah, ini kedua transistor ini sudah kita pelajari bagaimana eh, rangkaian komponen penyusun dari transistor ini bisa berfungsi sebagai penguat. Nah, kali ini kita mengenal salah satu komponen elektronika baru yaitu kita sebut sebagai op-amp. Op-amp itu merupakan kepanjangan dari operational amplifier. Jadi sama secara fungsi juga berfungsi sebagai penguat. Kalau dari bahasanya penguat operasional. Apa nih maksudnya operasional? Operasional ini artinya bahwa komponen op-amp ini bisa diaplikasikan untuk menghasilkan sinyal eh, yang kita inginkan. Bisa sebagai bentuk penjumlahan, nah, kemudian juga bisa sebagai perubah tanda, ya, perubah tanda atau fasa, tanda atau fasa. Kemudian juga bisa eh, sebagai untuk memperbesar sinyal atau kita bisa sebut sebagai scaling dan operasional eh, matematika lainnya. Ya. OPM ini bentuknya berupa IC, jadi atau kita sebut sebagai integrated circuit. Di mana IC ini nanti pada dasarnya komponen penyusunnya juga dia beberapa komponen transistor yang kita kenal sebagai penguat. Artinya ya sama, IC ini tersusun dari beberapa komponen transistor yang menghasilkan fungsi secara rangka, secara komponen sebagai penguat. Nah, di op-amp ini tadi sampaikan kok bisa sebagai scaling, contoh sebagai penjumlahan atau perubahan tanda atau fasa, misalkan sebagai perubahan tanda atau fasa, dimana misalkan kita punya sinyal input di sini, sinyal inputnya seperti ini, maka nanti keluarannya bisa berubah seperti ini. Jadi ada perubahan fasa di sini, ada perubahan tanda. Atau eh, apa memperbesar atau memperkecil sinyal. Misalkan nanti kita punya inputnya seperti ini, kemudian nanti output yang dihasilkan itu bisa menghasilkan skala yang lebih besar, amplitudo yang lebih besar ya dibandingkan dari sinyal inputnya. Atau juga tadi sebagai operasi matematika misalkan penjumlahan. Misalkan kita punya sinyal input yang pertama ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita jumlahkan dengan sinyal input yang kedua sama nilainya. Maka nanti menghasilkan sinyal outputnya dengan nilai yang lebih besar. Ini salah satu pengaplikasian dari op-amp. Nah, atau berfungsi sebagai integrator atau nanti berfungsi sebagai diferensiator. Ya, jadi ada beberapa pengaplikasian dari op-amp ini. Oke, nah selanjutnya op-amp ini dikendalikan dengan yang kita sebut sebagai umpan balik negatif. Umpan balik negatif. Ya, jadi nanti eh,
output yang dihasilkan op-amp ini dikendalikan oleh umpan balik negatif atau kita sebut sebagai negatif feedback karena nilai gainnya yang sangat tinggi. Beberapa keuntungan dari op-amp ini macam-macam ya. Jadi keuntungan dari op-amp ini bisa menghasilkan penguatan yang besar, penguatan atau gain yang sangat besar. Kemudian impedansi input yang besar, kemudian juga impedansi output yang kecil. Ya. Lalu keuntungan lain adalah bandwidth atau lebar pitanya yang sangat lebar. Nah, jadi ini beberapa keuntungan menggunakan perangkat op-amp. Kalau cara pengaplikasian dari op-amp ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena fungsi dari op-amp ini, ya secara definisi tadi adalah operational amplifier, artinya penguat yang bisa kita gunakan, kita aplikasikan dalam menghasilkan operasi-operasi pada matematika. Mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, integrasi, diferensiasi, dan juga sebagai penguat, kita sebut sebagai penguat inverting, kemudian penguat non-inverting. Secara simbol, op-amp ini, simbol dari op-amp ini terdiri dari dua sinyal masukan dan ada satu keluaran dari input. Bisa kita tulis seperti ini. Ini adalah sinyal masukan yang pertama, ya. Kita bisa sebut sebagai masukan inverting. Nilai negatif. Kemudian nilai masukan yang kedua, ini kita sebut sebagai masukan non-inverting. Ya. Kemudian di sini adalah output. Kurang lebih ini adalah simbol dari komponen op-amp. Nah, op-amp ini ada dua aturan penting yang mesti kita ketahui, ya. Aturan dari op-amp. Untuk apa? Untuk mempermudah kita nantinya menganalisis dari komponen op-amp. Yang pertama adalah selisih dari tegangan input itu sama dengan 0. Selisih tegangan input, ya, artinya dari masukan inverting dan non-inverting itu sama dengan, ya, jadi selisih antara keduanya, ya, selisih antara kedua ini itu sama dengan 0. Oke. Yang kedua, arus inputnya. Arus input itu sama dengan 0. Artinya I, kita misalkan sebut ini adalah I yang pertama, ya, masukan dari inverting, kaki inverting ini sama dengan 0. Itu juga yang non-inverting, ini sama dengan 0. Jadi kedua aturan inilah yang harus kita perhatikan nanti dalam menganalisis komponen op-amp. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk pengaplikasian dari penggunaan dari op-amp sebagai penguat inverting. Sebagai penguat inverting. Pertama, penguat inverting. Penguat inverting itu seperti apa sih? Penguat inverting ini adalah sinyal output yang berbeda dengan sinyal inputnya. Ya. Secara komponen, secara rangkaiannya untuk penguat inverting itu di sini
di kaki masukan inverting ya, terdapat resistor ya. Resistor kita sebut sebagai RI, resistor input. Kemudian ini terhubung ke kaki non inverting, kaki inverting, kemudian kaki non inverting ini terhubung ke ground. Ini adalah tegangan input. Kemudian di sini diberi umpan balik. Nah, di sini diberi umpan balik dengan resistor kita sebut sebagai RF, resistor feedback. Nah, ini adalah bentuk rangkaian penguat inverting. Oke, kita ketahui bahwa penguat atau gain yang dihasilkan oleh penguat inverting itu adalah perbandingan antara tegangan output dengan tegangan inputnya. Nah, bagaimana kita menganalisis rangkaian ini? Kita menggunakan kedua syarat tadi, kedua aturan tadi, aturan penting yang kita ketahui dalam menganalisis op-amp tadi. Yang pertama tadi apa? Selisih dari kedua tegangan, tegangan input di masukan inverting maupun di kaki non inverting itu sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua adalah arusnya, ya, jadi arus di kaki inverting yang masuk ke dalam inverting maupun yang di non inverting itu bernilai sama dengan 0. Sehingga dari kedua aturan ini kita bisa mendapatkan rangkaian penggantinya. Rangkaian pengganti. Misal di sini tadi ya kita cek di aturan yang pertama bahwa selisih antara tegangan masukan ya itu bernilai sama dengan 0. Misalkan di sini saya sebut sebagai titik A, misalkan di sini ya. Ini adalah titik A. Ya. Artinya tegangan yang ada di titik A ini nilainya sama dengan tegangan yang ada di kaki non inverting. Nah, tegangan di kaki non inverting ini nilainya sama dengan 0. Nilai ini, tegangan ini. Sama dengan 0. Artinya nilai tegangan di titik A ini atau VA ini nilainya sama dengan 0 volt. Ya. Karena selisih keduanya artinya V. Selisih kedua itu artinya adalah nilai V di kaki di kaki inverting itu nilainya akan sama dengan kaki yang ada di masuk ke dalam tegangan yang masuk ke dalam kaki non inverting. Di non inverting nilai tegangan sama dengan 0, maka di titik A ini nilai tegangan juga akan sama dengan 0. Nah, balik ke rangkaian pengganti tadi, maka rangkaian ini kalau kita buat ya, di sini arusnya arus yang masuk di kaki inverting maupun non inverting itu nilainya sama dengan 0. Artinya akan terjadi rangkaian open di sini ya di kaki keduanya. Sehingga kalau saya gambarkan lagi rangkaian penggantinya itu akan menjadi seperti ini. Ini adalah V input ya. Kemudian di sini resistor input, kemudian di sini ada not kita sebut tadi di titik A ya. Nah, kemudian di sini tadi open. Ini open circuit. Kemudian di sini masuk ke kaki resistor feedback, barulah menuju ke output. Ya. Atau di sini. Nah, dari rangkaian ini bisa kita analisis. Akan analisis not. Not di titik A. Nah, analisis not di titik A seperti apa? Sama, nilai arus masuk itu sama dengan nilai arus yang keluar. Sehingga kalau kita cek di sini tegangan arus di
titik A terhadap tegangan di input, maka saya bisa tuliskan bahwa PA min PI dibagi dengan sama dengan di titik A terhadap tegangan output, maka bisa saya tuliskan PA min O dibagi dengan RF sama dengan, kita ketahui tadi VA di titik A itu tegangan sama dengan 0, maka saya bisa tuliskan 0 min V input dibagi RI tambah 0 min V output dibagi dengan RF sama dengan 0. Atau min VI per RI min VO per RF sama dengan min VI per RI sama dengan VO per RI. Atau kita bisa tuliskan bahwa VO per VI itu sama dengan minus RF dibagi dengan, artinya ini adalah penguatan nilai A sama dengan min F per F. Ini adalah penguatan yang dihasilkan oleh penguat non-inverting. Nah, bisa kita lihat di sini ada tanda negatif. Tanda negatif inilah yang menyatakan fase outputnya, fase output dia akan terbalik 180 derajat. Jadi maksud minus, tanda minus di sini adalah seperti itu ya. Maka nanti sinyal yang dihasilkan oleh penguat inverting itu ya, akan menghasilkan sinyal yang fasanya terbalik ya. Ketika nanti nilainya, contohnya tadi yang tadi seperti ini. Nah ini contoh yang fasanya terbalik. Sorry yang ini. Ya nilai inputannya, kemudian outputnya menghasilkan fase yang terbalik. Nah ini adalah nilai yang dihasilkan oleh penguat inverting. Oke, berikutnya adalah penguat non-inverting. Penguat non-inverting. Ya. Kalau tadi kita ketahui bahwa pada inverting tadi sebelumnya ya, di inverting kita mau menggunakan rangkaian pada inverting. Maka tadi kalau kita kasih masukan seperti ini, kemudian keluarannya akan menghasilkan juga fase yang terbalik ya, seperti ini. Lalu untuk membalikkan lagi ke posisi semula, maka kita butuh 2 stage. Artinya kita pasang lagi inverting yang kedua ya. Ini kita sebut, misalkan saya sebut inverting yang pertama, komponen inverting yang pertama. Kemudian ini ditambah lagi stage yang kedua, inverting kedua. Artinya ada 2 komponen inverting di sini, sehingga pasnya kita balik lagi seperti di normal ya. Ini dengan anggapan misalkan gennya atau penguatannya semakin lama semakin besar ya. Artinya di sini bisa lebih besar, makin ke sini masuk lagi lebih besar lagi ya. Tapi fasanya akan sama seperti bentuk fasa sinyal masukannya. Nah ini kalau misalkan kita menggunakan, ingin menghasilkan sinyal dengan yang fase yang sama dengan penguatan yang semakin besar. Nah kalau misalkan kita menggunakan seperti ini, artinya kita butuh 2 penguat inverting ya, butuh 2 stage untuk inverting. Nah makanya di sini ada yang namanya penguat non inverting ya, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan 2 kali nih penguat inverting untuk menghasilkan nilai fase yang sama, tapi penguatannya semakin besar yang dihasilkan. Nah bagaimana bentuk penguat inverting? Penguat inverting
kalau di sini adalah op amp ini kaki inverting, ini non inverting, nah, maka di non inverting di sini diberikan masukan, ya, kita sebut tegangan input. Kemudian di kaki non inverting sini ya, ini terhubung ke ground. Seperti biasa di sini feedback yang diberikan kita sebut sebagai RF. Oke, coba kita balik lagi menggunakan aturan di op amp ya, delta V sama dengan 0, kemudian arusnya itu sama dengan 0, arus inputnya baik di kaki inverting maupun di kaki non inverting. Misalkan tadi di sini saya sebut titik A ya. Maka nah ini nilai tegangan yang ada di kaki non inverting itu sebesar VI. Ya. Artinya di titik A ini, di titik A ini nilai VA itu sama dengan nilai VI. Ya. Rangkaian penggantinya sama karena arus inputnya sama dengan 0, maka rangkaiannya kita open ya. Sehingga bentuk rangkaiannya di sini ke ground, ini kaki RI, kemudian ini not A tadi, kemudian di sini sistem feedback. Ya. Nah, seperti tadi di penguat inverting kita analisis di not A, ya, di mana VA min. Nah di sini terhadap tegangan 0 ya ground, maka min 0 dibagi dengan RI ditambah VA min V0 dibagi dengan RF sama dengan 0. VA ini adalah tegangan input tadi, ya maka bisa saya tuliskan VA itu sama dengan VI. A sama dengan, di sini kita bisa tuliskan VI per RI ditambah VI per RF dikurangin V0 per RF sama dengan 0. Atau bisa saya tuliskan di sini bahwa V0 per RF itu sama dengan VI per RI ditambah VI per RF. Ya, saya samakan penyebutnya, maka V0 per RF sama dengan RI RF. Maka di sini adalah VI dikali RF, yang di sini adalah VI dikali RI. Di sini kita bisa keluarkan nilai VI-nya ya, saya bisa keluarkan di sini artinya VI dikali RF plus RI per RI dikali RF. Ya. Ini RF saya bisa coret, VI-nya turun ke sini, artinya V0 per VI sama dengan RF plus RI per RI. Atau bisa saya tuliskan V0 per VI sama dengan 1 ditambah RF per RI. Atau ini sama dengan, saya ganti V0 per I-nya sama dengan A. A penguatannya itu sama dengan 1 plus RF per RI. Inilah penguatan yang dihasilkan oleh penguat non inverting. Ya, bisa dilihat gen yang dihasilkan itu selalu lebih besar daripada 1. Jadi lebih besar daripada 1. Maka ini bisa kita aplikasikan ke kebutuhan teknologi yang ingin kita rancang. Jadi nggak selamanya penguat inverting ini lebih bagus dari non inverting atau sebaliknya. Ya, non inverting ini lebih bagus daripada inverting. Maka balik lagi ke kebutuhan teknologi yang ingin kita bangun. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan
penguat inverting dan non inverting. Ada lagi beberapa pengaplikasian dari op-amp ya. Pengaplikasian dari op-amp yang lain contohnya adalah buffer. Buffer dan namanya ada buffer, maka akan terjadi delay. Buffer ini kurang lebih ini kaki inverting, non invertingnya. Maka di sini akan diberikan umpan balik feedback tanpa adanya resistansi ya. Nol. Ini adalah ya. Sehingga nanti rangkaian penggantinya ya bisa kita cek nanti. Sini berarti adalah titik VI kemudian langsung ke makanya V0 per VI nanti akan nilainya sama dengan 1 atau muatannya itu sama dengan 1. Muatan satunya ini maksudnya seperti apa? Nanti digunakan sebagai buffer. Ya. Inilah kenapa disebut sebagai buffer atau delay. Oke, terus ada lagi sebagai subtraktor atau selisih. Adder dulu deh, penjumlahan dulu lah ya. Ada penggunaan sebagai adder juga atau kita sebut sebagai penjumlahan. Nah, penjumlahan ini komponennya di sini resistor ada nilai masukannya kita sebut sebagai V1 ya. Kemudian ada masukan yang kedua kita sebut sebagai V2. Ini masuk di kaki inverting. Sorry. Ya, di kaki inverting. Kaki non inverting untuk kaki non inverting ini kita hubungkan ke ground. Ya. Kemudian di sini ada feedback seperti biasa. Ini adalah RF. Kalau kita analisis menggunakan aturan di op-amp tadi selisih tegangan sama dengan 0, arusnya yang dihasilkan arus masukannya itu juga sama dengan 0, maka ini rangkaian penggantinya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ini V1 kita sebut sebagai R1 ya, R2. R1 kemudian di sini R2. Nah, tegangan yang di sini tadi karena terhubung ke ground di non invertingnya ini, maka nilai di sini adalah tegangannya sama dengan 0. Dan di sini tadi terhubung ke RF, langsung ke seperti biasa. Coba kita analisis notnya, ya. Analisis not, maka 0 tegangan di 0, kemudian dikurangi terhadap V1 ya, R1 terhadap R1, kemudian 0 terhadap V2, V2 dibagi dengan R, kemudian terhadap Vout dibagi dengan R. Bisa dituliskan min V1 per R1 dikurangin V2 per R2 dikurangin V0 per RR sama dengan 0. Bisa dituliskan V0 per RF sama dengan min V1 per R1 min V2 per R. Kemudian Vout, nah Vout-nya saya bisa tuliskan seperti ini. Atau ini ya, pelan-pelan ya, kita keluarkan dulu minusnya di sini. Maka bisa saya tuliskan seperti ini kan. V1 per R1 ditambah V2 per R2. Ya. Nah, di sini outnya itu hasilnya nilai tegangan outputnya yang dihasilkan adalah berarti ini minus dikali RF per RI R1 dikali V1 ya. Ditambah RF per R2 dikali V.
Nah, pengaplikasian dari rangkaian adder di sini menghasilkan nilai negatif. Nilai negatif di sini maksudnya apa? Nilai negatif ini menyatakan adalah perbedaan fasa. Jadi nanti akan ada perubahan fasa sebesar 180 derajat. Nah, tanda plus ini inilah yang menunjukkan adalah penjumlahan dari sinyal V1 dan V2. V1 dan V2. Inilah tegangan output yang dihasilkan oleh rangkaian adder. Ya. Nah, tadi kalau ada rangkaian adder, maka ada juga kita sebut sebagai subtraktor atau selisih. Yang kelima kita sebut sebagai subtraktor. Ini rangkaiannya seperti apa? Ini tegangan input 1, misalkan kita sebut sebagai V1, kemudian masuk ke kaki non-inverting, kaki inverting, kemudian di sini ada feedback, Vout, kemudian non-inverting juga terhubung, ini V2 kita sebut, kemudian di sini ada sistem. Biar mempermudah kita analisis, kita pakai nilainya sama-sama R ya. Jadi untuk mengetahui bahwa rangkaian ini merupakan selisih dari tegangan masukannya ya. Nah, ini kalau misalkan kita buat rangkaian penggantinya, kayak yang di atas yang V1 seperti apa? V1 di sini resistor, ya. Kemudian di sini adalah nilai, misalkan kita sebut di sini titik, saya sebut di sini titik A ya. Kemudian di sini ada R tadi, kemudian di sini adalah ke Vout ya. Yang V2 tadi di sini adalah resistor ya. Kemudian di sini, nah ini titik A nanti yang kita gunakan sebagai referensi untuk tegangan di sini ya. Di sini ada resistor juga. Nah, berapa VA ini? VA ini berapa sih? Kita menggunakan sama analisis pada rangkaian. Maka di sini VA terhadap V2 dibagi R ditambah VA terhadap tegangan di sini adalah ground, maka 0 dibagi dengan R. Dengan ya. Nah, ini R-nya bisa kita habisin, maka tersisa 2 VA min V2 sama dengan, atau VA bisa kita tulis V2 per ini VA ya. VA V2 per 2. Ini adalah nilai VA. Nah, baru rangkaian ini kita analisis sama analisis not juga. Maka tadi A, atau kita tulis dulu ya, VA terhadap V1 dibagi R ditambah VA terhadap V0 dibagi dengan R sama dengan 0. Ya. Ini R-nya bisa habis, maka 2 VA min V1 ya dikurangi V0 sama dengan 0. Tadi VA itu berapa nilainya? VA nilainya adalah V2 per 2. Min V1 min V0 sama. Ini habis, atau bisa saya tuliskan V0 itu sama dengan V2 dikurangi V1. Ini adalah nilai tegangan luaran yang dihasilkan oleh penguat subtraktor. Artinya nilai yang dihasilkan adalah selisih dari tegangan V2 terhadap V1 ya. Makanya adalah seperti ini. Oke, itu beberapa pengaplikasian ya. Ada juga diferensiator, kemudian ada juga integrator. Ya, mungkin itu untuk
pengantar mengenai rangkaian op-amp. Nanti berikutnya kita akan coba latihan soal bagaimana menganalisis rangkaian op-amp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.